Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 14 November 2024. Hari ini kita IHSG ditutup cukup dalam dan kita ada ini ya, satu alert. Nanti kita lihat sentimen dari tadi pagi kalau Bapak Ibu lihat di Telegram channel itu. Jadi saya pagi-pagi udah membaca pembukaan Asia itu sudah jatuh semua. Lalu ya saya nonton lah Bloomberg ya kan karena kita tidur malamnya nggak tahu apa yang terjadi di Amerika. Jadi saya nonton di sana. Memang apetitnya hilang ya Bapak Ibu karena ini masih ada dampaknya dengan Trump. Jadi tadi saya juga baca ekonomis, majalah ekonomis. Saya ekonomis itu namanya Trump risk ya. Jadi ada nantilah, oke. Nanti saya rencana di workshop di alumni gathering saya akan mulai ini share itu karena kan kalau di dalam workshop saya selalu jelaskan ada namanya stock risk, ada risiko saham, cut loss risk, stop loss risk, market risk, terus ada portfolio risk, itu macam-macam risk. Nah ini dari majalah Times Finance ya kalau nggak salah, majalah Finance gitu. Dia mengatakan ada namanya Trump risk. Jadi ada risk ketika market menganggap ketika Donald Trump menang ada risk terhadap market regional gitu. Tapi nanti saya masih baca, saya belum bisa sharing. Saya masih baca juga. Oh ternyata ada Trump risk gitu. Baik, ini dia Bapak Ibu, IHSG-nya turun 1,26, 1,29%, nanti kita catat ya, minusnya 1,29% untuk rotasi saham. Kalau kita lihat ini yang membuat market fear itu harga komoditas jatuh Bapak Ibu. Karena dolar menguat ya, jadi di dalam negeri Amerika menguat dolarnya, jadi terdampak ke lawan-lawan trading marketnya. Jadi itu kalau kita baca-baca di Bloomberg, lalu inflasinya, data inflasi sih mid sama expectation ya, nggak ada masalah ya. Jadi ekspektasi untuk The Fed menurunkan suku bunga juga masih berjalan. Dan itu saja sih kalau kita lihat, kalau ada yang saya baca itu masih menarik tentang Trump risk ya. Donald Trump ini membuat market itu beresiko gitu. Menarik juga ini. Belum ada saya belajar, baru ditulis. Bapak Ibu bisa cari majalahnya lah ya. Majalahnya majalah apa coba saya lihat tadi. Majalahnya itu Ekonomis, maaf. Nama majalahnya Ekonomis untuk 2024 bulan lalu lah. Waktu Trump menang itu langsung mereka tulis. Oke, kita nanti akan bahas price discount everything volume validate. Kita lihat total value-nya ada 10,922, cukup banyak nih Bapak Ibu, tapi net sale-nya lagi-lagi besar ya, 733. Hanya ada satu alert tadi, penekannya adalah energi, baru komoditas lah. Komoditas ini termasuk penekan yang besar kalau kita lihat. Net buy-nya kalau dari top 10 kita paling besar Indef hanya 53 miliar. Tetapi penekan untuk net sale-nya BBRI 200, Adaro itu yang di atas 100 miliar. Adaro ini asingnya keluar juga pengen ambil duit aja langsung. Seperti istilah bird in the hand ya. Jadi yang ada di tangan kita makan aja dulu. Kalau enggak bisa lepas saya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita cek juga alertnya satu ya Bapak Ibu, ini nanti kita bahas lah. Ini juga ada pertanyaan menarik, ada banyak pertanyaan. Jadi ada yang kepoan sama saya. Pak Roy analisa tiap hari apa beli tiap hari gitu. Lalu Pak Roy ini kayaknya beli-beli, kalau saya ikutin udah kena stop loss. Kok enggak? Nanti saya ini ada Q&A nanti saya sampaikan. Ada berapa orang? Saya juga share, tapi nggak share ke publik nanti abis ini ya, Bapak Ibu. Jadi alat ini kita tidak bahas, walaupun tidak dibeli, tapi biasanya saya akan tetap, karena kan di sini video ini ya, di disclaimer-nya, videonya adalah untuk edukasi ya. Ini kalau saya bacakan disclaimer-nya, video ini tujuannya edukasi. Jadi saya sharing bagaimana cara menganalisa saham. Kebetulan ada alertnya Doit, ya udah saya bahas Doit, beli tidak beli. Doit ini menjadi masukan, siapa tahu nanti harus beli ya. Kenapa dia ada alert, kita pasti akan ada alasannya lah.
tidak semua dari alert robot itu karena dia berdasarkan machine learning valid gitu. Jadi jangan juga kita polos-polos amat. Ada alert, namanya juga alert buy. Dia memberikan alert. Nah, kalau untuk buy kita analisa dulu, nanti saya jelaskan. Itu ada pertanyaan nih, makanya menarik untuk dijawab. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi ini karena ini adalah edukasi, ya kita Bapak Ibu tidak boleh request saham apapun. Terus jangan percaya saya 100%, mungkin pengalaman kita berbeda, style kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, tapi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ya, second opinion. Ini selalu saya ulang-ulang. Nah, Bapak Ibu menonton video saya nih, lihat, oh, pendekatannya cocok misalnya ya. Nah, dicoba, dipraktekkan, lalu Bapak Ibu lakukan sendiri untuk mendapatkan namanya first opinion. Ya, first opinion. Jadi, memang harus dilatih, tidak ada cara lain selain practice make perfect. Ya, jadi, jangan percaya dengan analisa siapapun. Siapapun yang merasa jago analisanya, jangan kita percaya. Itu cocok untuk orang tersebut, belum cocok untuk kita. Saya kebetulan tradernya volume price analysis lah, pakai Elliott lah, pakai indikator-indikator yang lain-lain yang berbayar. Balik-baliknya saya adalah percaya price dan volume. Jadi prinsip yang saya gunakan adalah price, discount everything, nanti volumenya validate. Nah, ini sudah belasan tahun saya pakai ya. Nah, alhamdulillah bisa bertahan lah sampai sekarang dengan ilmu trading as a business. Jadi walaupun kita sudah analisa price dan volume, wajib punya trading plan dan money management. Ini kuncinya sebenarnya, trading plan dan money management. Analisa bisa pakai apapun, kebetulan saya sukanya yang simple saja, tapi tetap dengan trading as a business ya. Oke, disclaimer on. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada pertanyaan. Selamat sore, hari ini IHSG turun dalam lagi Pak. Ya, bagaimana? Ya kita analisa lah. Tadi kalau baca regional saya sudah sampaikan memang apetitnya turun, ada namanya resiko orang-orang berpikiran berspekulasi Donald Trump ini akan gimana-gimana gitu. Saya masih baca, nanti saya akan buat mungkin dalam presentasi di gathering alumni ya, alumni workshop mereka akan ketemu. Kalau nggak ikut workshop gimana? Bisa nonton rekamannya. Lalu tanya, apakah Pak Roy beli saham tiap hari? Tidak ya, saya tidak beli tiap hari, tapi saya analisa tiap hari. Ya, kalau analisa iya, kalau beli enggak. Ya, kadang-kadang buy on wins dapat jadi beli. Jadi selama belasan tahun kadang seminggu saya beli, ada seminggu itu beberapa hari tidak beli. Pokoknya tiap hari tidak ya, karena ini pertanyaannya tiap hari. Tidak. Kadang ada saatnya menjual ya. Tidak beli gitu. Kok tidak pernah terdengar stop loss? Ya, saya maksudnya gini, ngerti. Saya kan selalu buat, jangan lupa stop loss. Jangan stop loss mungkin diikutin. Yang bersangkutan mungkin kena stop loss, tapi kok saya nggak ngasih tahu gitu ya. Ya, gitu. Ya, gitu. Saya paham maksudnya. Sebenarnya saya kena stop loss juga. Bertubi-tubi malah. Tapi kan nggak perlu saya sharing ke orang-orang. Saya sharingnya ke grup alumni. Jadi saya sharing ini ke grup alumni. Jadi ini tanggal November 13 kemarin. Mungkin yang ikut, saya salah satu saya cek nih, saya kena BTPS. Tanggal 13 saya kena stop loss BTPS. Ya biasa, banyak stop lossnya dan saham-saham lain juga kena. Tapi biasa saja, karena risknya kecil. Ya kan? Nah, kenapa saya nggak posting ke publik umum? Karena tidak semuanya dapat ilmunya. Kalau ke grup alumni, mereka sudah paham kenapa saya kena stop loss, kenapa begini, kenapa terselamatkan, dalam konsepnya paham. Nanti kalau yang ke umum malah takut nggak paham. Terus ada juga pertanyaannya. Ini ada yang saya blok ya. Mohon maaf. Ini harusnya ketutup nomornya nih. Ya, ketutup. Jadi dia tanya, nah, jadi apa saja yang dilakukan? Ini orang yang berbeda. Jadi dia sudah nonton katanya aftermarket close masih tidak ngerti gitu. Apa maksudnya? Ya sama ya, tidak beli setiap hari, tapi melakukan analisa setiap hari. Langkah pertama adalah melakukan screening ya. Bisa dari alert bot, ya, bisa dari rekom, bisa dari ledakan volume, extreme fear, tergantung kondisi market lah. Ya kan? Nah, dari semua kemungkinan ini, kita masukkan ke dalam watchlist harian. Setelah saham-saham ini dianalisa. Kalau dalam aftermarket close kan nggak kelihatan, cuma ada satu saham yang detail, sisanya singkat saja. Kenapa? Waktunya terbatas. Nah,
ikutin saja step by stepnya ya, mulai chart speedometer, rotasi, semua diikutin. Nah, kalau punya 10 saham, ya lakukanlah 10-10-nya. Nanti dari 10 itu paling dapat 1 atau 2 saja. Oke? Dari 10 itu setelah dianalisa paling 1 atau 2 bahkan tidak ada. Nah, kalau ada 1 yang lolos analisa, masukkan di dalam trading plan. Nanti baru ketemu, oh ini risk reward rasionya reward menarik enggak? Bisa jadi dua-dua tidak menarik, ya nggak jadilah. Atau kita lihat setelah ada, stop loss-nya nggak kelihatan. Oke. Seperti itu. Jadi dengan lakukan membuat trading plan itu juga filter. Jadi tidak semuanya. Kalau dia masih di bawah 2 kali, reward rasionya ya nggak usah masuk gitu. Nah, setelah itu trading plan-nya masukkan ke online aplikasi tradingnya, sudah ada di videonya. Jadi dari sekian banyak ini belum tentu tiap hari saya trading. Nah, kalau saya menjelaskan di video nggak cukup. Ini perlu 1 hari penuh di dalam workshop saya jelaskan. Jadi mengapa kalau saya kena stop loss itu saya sharingnya di dalam kelas ke grup alumni. Itu jadi banyak yang bingung. Ya wajar saja karena kan sepotong-sepotong ilmunya. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya Bapak Ibu untuk melakukan analisa hanya ada 1 saham. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu silahkan kalau mau akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Langkah pertama yang biasa kita lakukan di after market close adalah kita akan lakukan screening dulu. Tapi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik saja help untuk melihat perintahnya. Maksud saya supaya hafal perintahnya, jangan sampai salah robot. Jangan sampai mengetikkan saham robot perintah robot lain, haki saham atau yang lainnya ke dilakukan bot, nggak masuk nanti. Oke, di sini ada perintahnya, kita cuma punya time frame daily, weekly dan monthly, lalu untuk kita punya rotasi saham. Lalu Bapak Ibu jangan lupa nonton tutorialnya. Ada yang bilang, Pak saya sudah nonton masih nggak ngerti. Ya memang terbatas, misalnya ini ya, volume price analysis. Apa yang saya buat tutorial di sini ini hanya 10%, 5% malah mungkin dari apa yang saya ajarkan di kelas. Jadi memang serba sulit ya gitu. Oke, sekarang kita mulai pembahasan dulu. Kita cek alertnya. Tadi alertnya cuma ada 1, nggak berlama-lama lah. Ini hanya ada doit ya. Kita cek dengan apa lagi? SRP boom. Ledakan rekom ya. Setelah itu kita screening apakah saham-saham di rekomnya ada menggunakan data end of day data. Kita lihat doit bullish sign. Jasa Marga nih bagus. Ini semil dan ini bisa dianalisa. Ini mereka bottoming nih. Ya, end of bearishness ini adalah sinyal-sinyal bottoming. Doit buy, muncul dia doit, nanti kita bahas doit cuma ada 1. Doit keluar lagi, Rocket Jet Bapak Ibu kalau menarik buka ini menarik juga, OLTJ mungkin dia bottoming. GCTL sell, doit buy lagi. Jadi doit akan kita bahasnya. Ini kalau doit begini, apakah akan masuk? Ya, dianalisa dulu. Saya belum tahu kalau belum analisa. Ini ada Telkom sedih sekali ya. Ya. BTPS saya sudah kena exit. Kemarin kenanya, sekarang dia tambah low. Saya kemarin kena stop loss-nya itu yang saya sharing kemarin. Saya sudah posting sebelumnya juga saya sudah posting ke grup alumni, saya kena stop loss Dharma. Banyaklah saya kena stop loss. Jadi selalu bisa mencari kesempatan kalau dia punya cash gitu, doanya semakin turun. Kalau punya cash itu doa kita semoga IHSG lebih turun. Baik, setelah itu kita lihat SCRV boom. Nah, ini langkah-langkahnya adalah untuk melakukan screening saham. Ledakan volume tidak ada hari ini. Kita cek dengan SCR Extreme. Nah, ini yang mental baja. Sahamnya mana nih? BSD. BTPS balik lagi ke Extreme ya. Kemarin sempat sudah tidak Extreme, saya sudah exit. Ini banyak yang sudah tidak. Saya Semen Gresik belum kena stop loss nih, saya Semen Gresik. Telkom sudah ekstrim ya. Ada yang bilang saya akan beli Telkom kalau ekstrim. Lihat dulu demand zone-nya ada atau tidak. Kalau all time low maka dia bisa seperti menangkap pisau jatuh. Oke. Jangan asal extreme fear dihajar. Boleh kalau ini saya nggak larang, tapi stop loss-nya harus ada ya. Oke, kayaknya dia low-nya sedikit lagi deh, kayaknya low pandemik. Nah, nanti ceklah di situ. Lalu kita lihat SCR
Ekstrim sudah panik ya. Ini saham-saham yang panik. Apakah ada doit yang habis panik terlebih dahulu? Doit ada. Jadi doit ini kemungkinan dia habis panik terlebih dahulu. Nanti kita bahas. Kita cek dengan SCR Grid ya. Hope. Nah, ini doit ini menarik nih. Tadi saya nggak pengen bahas saham, nggak buat after market close. Tapi karena besok ada bola, pasti besok tidak ada gitu. Makanya hari ini kita buatlah. HMSP, Hope, ini HMSP dan Gotos di Hope, Bird di Hope, Adaro di Hope, mungkin dia turun nih. Dia lah sendiri rotasi bintangnya. SCR top kaki. Yang ini kita lihat mana saham yang hajar kanan, mana yang hajar kiri. Hajar kanan BBCA. Wah, BBCA nih sudah hajar kanan ya. Dalam senyap BBRI hajar kiri paling banyak diguyur 136. Jadi mungkin ada katanya sih kalau nonton berita ada sentimen negatif terhadap Danantara. Saya nggak tahu dan nggak pakar pula dalam urusan itu. Kenapa dia malah sentimen negatif? Karena dipisah dari BUMN. Kalau memang dikelola dengan baik, ya bagus ya. Tapi kalau ada orang yang takut kekuasaannya hilang, ya nggak tahu juga ya. Saya nggak paham, jadi saya nggak berani bicara. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita mulai pembahasan composite dengan Speedo Composite. Mudah-mudahan gitu. Dapat ide. Ya kayak kompositnya Fear ya, tapi nggak ada indikasi ini. Fear dia, cuman saya kena stop loss. BTPS kena, ya yang lain-lainnya kena. Oke, kita lihat dengan Star C0. Bagaimana rotasi saham untuk minus 1, sekian ya. Jadi kalau dengan komposit yang minus 1, sekian, tampaknya trans menguat relatif terhadap pelemahan komposit, finance berbalik, properti yang terus jatuh, berarti properti ini underperformnya luar biasa karena dengan komposit yang turun aja dia tetap turun ya. Siklik juga negatif. Ini industri berbalik, basic mulai ada berbalik, tekno yang jelas berbalik, ada Goto, ada apa di sana? MTech ya gitu, tekno juga. Energi juga udah menguat nih Bapak Ibu. Yang melemah itu komoditas ya. Karena dolarnya menguat kalau nggak salah. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Nah ini kita lihat ini kira-kira. Kalau weekly validnya besok ya. Oh, cucuk lagi dalam demand-nya. Gimana kabarnya nih demand nanti di daily? Hari Kamis volumenya lebih besar. Agak cemas juga ya. Volumenya sudah di atas rata-rata nih. Ya mudah-mudahan besok ada perlawanan lah. Soalnya kalau kita lihat spreadnya kecil, membesar, volumenya ya dia rata-rata. Tunggu besok lah untuk weekly-nya ya. Kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Kita selesaikan dulu untuk weekly-nya. Karena saya mau melihat gambaran besarnya nih. Kalau jebol kemana dia lari nih? Wah, kalau jebol jauh ya Bapak Ibu ya. Saya sudah kena stop loss beberapa. Kalau jebol ya, ini rally, base rally, dia tes, harapannya dia naik. Tapi kalau dia jebol terus ke atas close di bawah ini, maka yang dikejar adalah demand zone ini Bapak Ibu. Ini kan rally, base rally, ini adalah zona supply and demand. Nah, biasanya kalau rally, base rally menjadi demand zone, dia akan naik. Tapi kalau dia jebol, berarti saking kuatnya supply-nya, maka dia akan kejar demand ke bawah. Di bawah ini, kita lihat apa masih berlaku nggak skenario gap kita itu. Oke, kita lihat VPA Composite. Saya sejak ada gap itu deg-degan teman, apa yang bisa profit kita makan dulu lah ya. Nah ini, kalau kita lihat low, kalau Bapak Ibu lihat ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high, patternnya uptrend ya, tapi di sini langsung warning. Nah ini warning ini karena ini menjadi high, ini menjadi low, ini adalah low terhadap high karena dia tidak berhasil close. Nah di sini sudah mulai waspada nih sebenarnya. Begitu candle merah ini divalidasi oleh candle berikutnya sudah jadilah ini barang. Wake up kecil ya, marking up, distribusi marking down. Jadi setiap dalam marking down itu ada pullback, ada pullback, ada pullback. Nah, batasan kita kalau dia close di 7182, udahlah dia akan ngejar ke bawah lagi. Terus kemana?
Ini ada resisten tentunya ya, kita semua sepakat. Ini gap. Ini kan cerita-cerita saya, tapi berbahaya juga. Kita lihat daily, tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata. Kalau daily apa yang kita bisa baca, price spreadnya besar, berarti panik ya. Bagaimana volume? Nah, untung volumenya trennya down di bawah rata-rata, tapi cukup mencemaskan juga ya, karena polanya dia adalah naik. Kalau udah jebol, jadi validasi itu tergantung ini jebol atau tidak. Ternyata besok dijebol dengan volume yang besar dan price yang lebar, batal lah. Sekarang kan belum menarik kesimpulan karena terminalnya, checkpointnya belum di apa-apain, masih berjalan dia. 7182 lower downtrend daily, jangan sampai jebol. Kalau jebol dia akan mencari demand zone. Berikutnya sekarang kita lihat VBP composite. Ini yang membuat saya, aduh ini kalau nggak buat hari ini analisa weekly, analisa composite, besok nonton bola orang repot juga nih saya nggak buat analisa. Sekarang kita lihat, sedikit lagi. Ya, mudah-mudahan dia nggak jebol. Kita punya demand zone di sini. Inilah ini. Ini sepanjang ini kecil ya. Ini sudah dites, ada perlawanan, tapi nggak sanggup menahan. Dia jebol lagi ke bawah. Mudah-mudahan ini bisa menahan. Kalau dia nggak bisa menahan, ini ada gap. Terakhir kita punya di sini lah. Kalau nggak itu udah cerita mainnya di weekly. Ya ini ya, Bapak Ibu, yang di sini. Ini ada dimension sedikit. Ini ada dimension, tapi sudah ditembus sebenarnya dia. Begitu ditembus, demandnya masuk, ngangkat ke atas. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Ini ada yang menahan. Besoklah hari Jumat sekaligus dapat chart weekly-nya. Tapi besok tidak akan ada. Bisa. Setelah bola selesai ya. Bola kan Jumat. Oke, kita pembahasan alert saham Doit. Kita mulai alert Doit. Jadi Bapak Ibu dalam pembahasan saham, ikutin aja step by stepnya. Kita cek alert Doit. Tujuannya apa? Kita mengeceknya sahamnya sudah bertubi-tubi atau fresh. Nah, ini bulan 9, ini bulan 11. Berarti fresh. Doit fresh lah. Kita asumsikan lebih dari 1 bulan dia tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo langkah kedua. Speedo Doit. Nah, bagaimana speedometernya? Dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya. Speedo Doit. Apakah weekly-nya zona green? Netral. Baru naik ya Bapak Ibu. Ini masih dalam weekly ini supply-nya masih sama dengan demand. Daily-nya baru bergerak. Ini baru bergerak. Pantasan dia fresh. Kita cek dengan Star Doit, rotasi sahamnya dengan komposit yang melemah 1, sekian. Menguat dia. Nah, ini Doit ini Bapak Ibu lihat dia sudah masuk ke dalam garis ketiga. Dalam beberapa hari bintangnya jatuh di zona panik ya, momentumnya jatuh, dia menunggu ada power price menguat. Di sini power price-nya hari ini masuk. Fresh-nya alert. Setelah dia kejatuhan momentum dan power price, ini kita sebut dengan habis panik. Terbitlah hope. Jadi dia masih berada di zona panik. Tapi sudah mulai mengarah hope dan ini momentumnya kuat. Resultantenya kuat. Kenapa? Kompositnya kebetulan melemah. Relatif terhadap pelemahan komposit yang lebih dari 1%. Nah, langsung dia kuat ke arah kanannya. Kalau tadi langsung berbalik sejajar nih adalah maksimum. Nah, ini kuat nih. Mudah-mudahan dia bergerak ke atas saking kuatnya. Energi juga menguat ternyata. Oke ya, itu dia Bapak Ibu, kita sebut habis panik terbitlah hope. Ini masih kalau Doit di sini ini saatnya kita beli. Nanti kalau sudah di atas ini ada alert, nah itu jangan karena dia sudah dekat-dekat zona grid, supply-nya bisa masuk kalau dia siklusnya respect terhadap rotasi saham ya, terhadap composite. Apa bedanya fear di sini dengan speedometer? Kalau fear di sini relatif terhadap bagaimana composite bergerak. Kalau di speedometer enggak, dia enggak ada relativitas. Oke, kita lihat dengan VPA monthly Doit. Bagaimana pergerakannya? Bapak Ibu, saya nggak tahu nih apa berita di Doit. Kalau Bapak Ibu menemukan beritanya di ini aja ya, komen. Oke, wyckoff-nya sudah jalan nih, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Sekarang dia coba perlahan-lahan berjalan, masih berjalan.
masih ini. Dalam monthly-nya dia ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high, ini adalah high low, ini higher high. Dia turun ke bawah nanti mungkin high low, dia higher high lagi. Jadi jalannya rapi, mungkin ini siklus besarnya. Kenapa? Lihat di sini volume segini dengan volume segini ya. Jadi saya juga belum tahu, tapi kalau lihat trennya uptrend. Apakah ini sudah terjadi siklus besar saat ini? Mungkin, tapi dia mungkin aja menjalankan suatu siklus lebih besar karena dari bagaimana startup dari volumenya ini. Oke, nggak usah berlama-lama karena monthly ya, Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA weekly DOIT. Kalau di sini memang nggak sempat saya menjelaskan. Biasa di kelas, kalau di workshop, di kelas, itu waktunya banyak. Saya bisa menjelaskan lebih detail. Oke, ini adalah weekly Bapak Ibu. Kalau lihatnya volatilitasnya tinggi, ini ada sesuatu dari turun dalam, naik juga akhirnya. Dengan mulai dari awal 2004, dia sudah naik kencang nih. Ya, di sini ini adalah low-nya, low, high, high low, higher high, high low, higher high. Nah, ini sekarang fresh lagi nih. Ya, minggu ini dia bullish engulfing tapi tergantung besok. Masalahnya ada di mana? Masalah ada di volume. Tapi karena volume ada yang besar tadi di sini, tapi kalau dari volume ini mungkin masih rata-rata. Dia sudah mengatakan weekly-nya masih mengatakan low. Kita tunggu sampai besok apakah dia sanggup di atas rata-rata 20 hari. Karena candle-nya ini bullish engulfing. Volumenya itu kelemahan price action. Kita nggak punya validasi. Tapi kalau dengan volume price analysis kita bisa lihat volumenya gitu. Kita tunggu konfirmasi untuk weekly-nya besok. Sekarang kita lihat daily. VPA DOIT. Sinyal weekly daily-nya nggak oke pula. Karena siklus daily-nya sudah terjadi nih, marking up ya. Buying climax, auto release, secondary test. Terus ini ada uptrust di ya, ada uptrust dia turun. Ya, di sini menjadi the best time for selling. Ini adalah second chance to buy. Ya, kalau dia turun lagi di bawah 650 maka valid fase E-nya. Dia ini masih second chance to buy, second chance second chance to sell. Tetapi kalau dia close ke atas maka ini adalah spring. Begitu. Kalau dia 1 2 3 karena begitu masuk ke dalam volumenya besar, itu saja ini. Ini kan batasnya di sini kalau dibilang. Dia masuk ke dalam, volumenya besar. Itu. Ini dibahas juga kan di kelas kan. Bagaimana kita menghindari spring, susah sekali. Dia masuk ke dalam, volumenya besar. Oke, asumsinya begitu ya. Ini the best time for selling, ini second chance to buy. Kalau dia close bawah berarti valid marking down-nya. Lihat weekly-nya gimana ya. Kalau weekly-nya tunggu besok ya Bapak Ibu. Weekly-nya tunggu besok. Bapak Ibu bisa cek besok kalau volumenya bagus, dia rata-rata, maka boleh Bapak Ibu posting lah apa notice lah di mana lah. Sekarang kita lihat dengan evol-nya, evol DOIT. Bagaimana, apakah dia enggak ya, volumenya enggak besar-besar amat. Kita pakai dengan VBP weekly DOIT, kita lihat demand zone-nya. Power box-nya kecil. Oh, saya nggak tahu nih. Bapak Ibu tarik garis di atas ini. Tarik garis ke sana. Ini nggak bisa tarik garis lurus ya. Oh, dijebol ya. Ini tarik garis dari sini. Ini ada resisten menjadi support. Stop nggak supportnya? Kalau dia cucuk, kalau volumenya besar, maka ini menjadi spring. Tapi kalau dia turun lagi, maka marking down benar. Siklusnya adalah marking up, distribusi, marking down. Nah, ini dia ada ujung ini yang belum saya lihat tadi. Kalau untuk weekly kita tunggu besok. Sekarang kita lihat VBP DOIT. Kita lihat daily saja. Aduh, kalau mau naik tinggi juga berat ini. Berat DOIT-nya dia naik ke atas untuk mengejar supply zone. Ya, saya tidak membuat fear, tidak menakut-nakutkan. Tapi kalau naik ke atas, Bapak Ibu lihat nggak warna hijau? Itu adalah supply zone. Orang yang beli di sini kemarin, sejak bulan Juli,
Mereka semua ini nyangkut. Kalau beli besar tidak pakai money management ya. Artinya banyak yang di sini. Nah, mereka bisa ke atas ini mengambil supply untuk jatuh ke bawah. Kritikal ya posisinya. Karena uptrustnya ada, the best time for selling ada, dia akan naik ke atas dengan ngejar supply zone ada. Ya ada semuanya. Tergantung sekarang validasinya dia membentuk new lower low atau enggak gitu. Riskan dari belajar Wyckoff ya Bapak Ibu. Riskan. Tunggu kalau dia inilah break, maka dia akan menjadi ini the best reakumulasi. Ini menjadi springnya. Itu dibahas khusus ya, namanya reakumulasi. Dibahas khusus dalam kelas. Kita cek dengan DOIT, bagaimana dominasi asing? Berita apa ya? Asingnya luar biasa. Berikut ini adalah dominasi rasio Bapak Ibu. Perbandingan antara lokal dan asing. Untuk satu hari ini kita lihat asingnya 54,8. Lebih dari 50%. Ada sesuatu ini asingnya nih Bapak Ibu. Lokalnya 45 cuman. Asingnya 54. Dominasi rasio asing versus lokal. Hari ini sangat besar dalam 5 hari. Asingnya masih tercatat 41,9%. Besar ya, jarang-jarang kita menemukan gini. Untuk 5 hari lokalnya ya 58 lah. Ini 41 itu besar. Dalam 20 hari asingnya 24,6. Ini juga besar juga di atas 20% ya. Di dalam 50 hari 19,6 besar. Baru dalam 1 hari baru dia kelihatan kecil. Jadi ini kalau kita lihat asingnya masuk nih, untuk mengecek asingnya bagaimana foreign flow-nya, kita cek dengan PIF DOIT. Kalau kita lihat, ya begitu-begitu aja ya. Belum. Belum ini. Asingnya 0, sebentar. Baik Bapak Ibu. Tadi kita cek ini salah. Saya nggak cek tanggalnya. Ini tanggal kejadian kemarin ya Bapak Ibu, sebelum hari ini dia naik. Kemarin kejadiannya ini ya. Sekarang tadi saya sudah cek, kita cek dengan hari ini DOIT. Itulah perlunya kita cek dan recheck ya. Nah, ini baru benar. Dari mana saya tahu benar? Tanggalnya. Tanggal 18. Nah, sekarang nggak sebesar ya Bapak Ibu. Kecil ya. Dalam hari ini kita cuma 15%, lokalnya asingnya lokalnya cuma sekian. Nah, karena kemarin masuk besar, jadi kemarin itu 34,7. Dalam 20 hari 23. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, lain kali ini kadang-kadang memang dia belum update. Datanya telat. Karena asing itu memang datanya ditahan gitu Bapak Ibu, dia ditahan. Kadang-kadang karena catch dari servernya dia belum masuk. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow, PIF DOIT. Nah, hari ini baru dia masuk ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya ini pertengahan Oktober mulai lagi uptrend, mulai lagi akumulasi. Kalau kita lihat hari ini asing untuk foreign flow saham DOIT Delta Dunia Makmur net buy hari ini ada 1,65, tidak besar ya Bapak Ibu. Lalu dalam 5 hari ada 8,39 miliar dan 20 hari ada 15,85 miliar. Terus dalam 60 hari 17,49 miliar net sell, baru dalam sehari ada 16,88. Oke, itu dia foreign flow-nya Bapak Ibu. Nah, ini saya jadi curiga top foreign flow-nya. SCR top FF. Tanggalnya sudah belum benar. Oh ya, udah benar ya. Kalau kebetulan top foreign flow-nya sudah benar pula. Nah, udah benar nih tanggal 14. Oke, kita cek dengan tren DOIT. Oke, tren DOIT dia Q2 overvalue ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini dia ya ini kalau dia ngejebol ini menjadi the best time for buying, tapi dia masuk volumenya tadi besar, kita lihat dia golden cross. Tapi tertahan, ini ada support, dia menjadi resistant. Tertahan ya supaya masuk. Ini titik-titik kritikal karena dia sudah menjadi the best time for buying. Ini adalah untuk second chance to sell bagi orang-orang yang tidak sempat keluar di DOIT. Secara teori seperti itu, tapi kalau dia malah naik ke atas berarti ini adalah spring, agak susah memang. Oke, kita cek dengan PWS DOIT. Bagaimana, apakah kuat trend up-nya dari chart Heikin-Ashi?
Oke, ada sinyal buy Doit hari ini, tapi dia belum muncul flowernya. Kita menunggu warna biru ini muncul, dan dia juga tidak kuat akumulasinya. Dia bilang flat-flat saja, karena menunggu ya. Tapi warnanya sudah hijau, ya sudah ada sinyal buy. Dia akumulasinya belum kuat. Mungkin dia kalau masuk sekali lagi baru ada muncul warna biru di sini. Mudah-mudahan kuat. Ya, kritikal memang, posisi kritikal kita cuman bisa kalau punya stop loss, ya stop lossnya di sini kita serahkan ke market yang bekerja. Kita nggak usah otak-atik. Seperti tadi kita ada uptrust di sini, ada fase A, fase B lengkap semua. Jadi secara struktur lengkap. Mau diabaikan juga, saya tidak bisa mengabaikan bahwa memang marking up ini terjadi distribusi, marking down the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kebetulan saya tidak punya Doit, jadi mau market bagaimanapun, saya cuma memberikan masukan. Kemungkinan kalau benarlah dia wake off-nya, maka ini menjadi second chance to sell ya. Baik. Kecuali ada perubahan apa, sentimen apa yang mungkin di luar data baru yang belum saya terbaca di sini. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Mohon maaf tadi ada data yang belum masuk. Ya kalau salah data, garbage in ya garbage out. Makanya tadi berpikir, oh ya salah nih, tanggalnya salah. Oke, besok kemungkinan kita tidak ada after market close di hari Jumatnya, nonton bola dulu. Mungkin nanti 1 minggunya baru kita bikin after market close. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu. Kalau kena stop loss itu part of business. Yang penting risknya kecil, rewardnya besar. Kalau yang bertanya tentang workshop, insya Allah nanti mungkin mulai Desember saya tanya, baru dapat kepastian ya. Jadi 1,5 bulan lah sebelum pelaksanaan baru saya dapat gambaran bisa nggak kita sewa ruangan. Biasanya Januari masih kosong itu, masih bisa. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.